Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan bersama saya di channel Indrasis Vlog. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang selalu hadir, yang sudah support channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dipermudahkan segala urusan, dan dilancarkan dalam mencari rezeki kawan-kawan. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah kawan-kawan ya, jadi di belakang saya, nah ini merupakan jembatan Sungai Carang. Dan saat ini kawan-kawan kita berada di salah satu dermaga ya. Jadi untuk nama dermaga ini merupakan dermaga Daeng Celak, yang dimana dermaga ini lebih dekat aksesnya ke makam Daeng Celak kawan-kawan. Jadi makamnya ini ada di sini ya, ada yang di belakang kita atau di depan kita. Nanti kita akan berkeliling menyusuri ke seputaran komplek makamnya nih kawan-kawan. Jadi seperti ini suasana dermaganya ya. Jadi dermaga seperti ini kawan-kawan, ini banyak kita jumpai. Nah ini seperti ini dermaga Daeng Celak. Jadi dulu digunakan ya peziarah atau zuriat-zuriat dari Daeng Celak untuk berziarah ke sini kawan-kawan. Jadi jembatan ini dulu belum ada kawan-kawan ya. Jadi kita akan keliling ke dalam. Bang, mari bang. Nah, jadi kenapa dermaga ini dibuat kawan-kawan? Jadi ini untuk mempermudah akses ya, menuju makam Daeng Celak. Jadi makam Daeng Celak ini ada di depan sana. Nah, jadi banyak mungkin yang belum tahu, banyak yang bertanya, siapakah Daeng Celak? Jadi Daeng Celak ini kawan-kawan merupakan salah satu 5 bersaudara ya, yang dulu membantu Kesultanan Johor waktu melawan Portugis atau musuh-musuhnya kawan-kawan. Jadi yang kita ketahui bersama, Kesultanan Johor ini lahir atau dibangun setelah Kesultanan Melaka dibilang bubar gitu kan kawannya, atau turun. Jadi di mana anak dari Sultan Mahmud Shah I atau Sultan Melaka ke-8 ya, atau Sultan Melaka terakhir, setelah wafat atau mangkat. Nah, jadi Kesultanan Melaka itu runtuh kawan-kawan, atau bisa dibilang turun tahta lah ya. Jadi di mana Sultan Mahmud Shah I ini memiliki 2 orang anak, di mana yang satu itu mendirikan Kesultanan Perak dan satu lagi mendirikan Kesultanan Johor Riau kawan-kawan. Nah, jadi untuk Daeng Celak ini membantu pas Kesultanan Johor kawan-kawan, di Kesultanan Johor. Jadi diberikanlah gelar yang di Pertuan Muda Riau kedua. Jadi makamnya ini ada di depan sana kawan-kawan ya. Dan di sebelah sini kawan-kawan, ini ada perkampungan atau pemukiman
Jadi sebelum ke sana kawan-kawan ya, sebelum ke depan, kita akan berkeliling ke sini dulu, melihat suasana perkampungan di seputaran komplek Daeng Celak kawan-kawan. Ini kita bisa lihat ya. Nah, itu ada jembatan. Dan ini sepertinya baru dibersihkan nih kawan-kawan. Itu masih ada akar-akar pohon ya. Nah, ini kita coba ke sini kawan-kawan. Jadi kita akan melihat suasana perkampungan yang ada di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada kawan-kawan yang selalu hadir dan support. Dan bagi kawan-kawan yang baru berjumpa dengan channel ini, jangan lupa dukung terus ya. Semisalkan kalian menyukai video-video dari channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Apabila ada saran atau masukan, atau ya semisalkan ada kekurangan, nanti bisa tinggalkan atau betulkan di kolom komentar kawan-kawan. Baiklah, kita lanjut lagi kawan-kawan. Jadi seperti ini ya. Kalau untuk jalannya sudah bagus, ini sudah semenisasi. Nah, ini ada satu rumah di sini. Nah, ini kalau untuk listrik sudah masuk nih kawan-kawannya, sudah ada. Oh, ini area apa ya, kebun ya. Oh, itu di bawah ini kawan-kawan, itu sepertinya ada tandas umum, WC umum, cuman sepertinya tidak digunakan lagi kawan-kawan di sana. Nah, ini ada pohon apa ini, duku atau langsat? Coba yang tahu bisa tulis di kolom komentar kan, soalnya belum berbuah ya. Ini kelapanya tinggi-tinggi nih kawan-kawan, dan sudah berbuah. Itu ada, kalau di sini sudah bakau ya. Tadi kita pembukaan tadi lewat di dermaga depan sana, itu ada dermaga Daeng Celak. Jadi seperti ini suasana di seputaran makam komplek Daeng Celak kawan-kawan. Nah, ini banyak pohon pisang ya. Jadi kita kesini jam 10 nih kawan-kawan ya, jam 10 pagi. Rumahnya masih banyak yang tertutup atau mungkin lagi pada kerja ya. Itu saya di sana saya ada melihat kapal dan mungkin sebagian nelayan juga nih kawan-kawan di sini. Nah, ini kalau kita lihat suasananya seperti ini. Nah, ini banyak pohon kelapa. Coba kita lanjut jalan ke depan sana kawan-kawan. Jadi kalau saya lihat tidak begitu banyak rumah di sini kawan-kawan ya. Ini ada tandas juga. Coba kita ke sini kawan-kawan. Ini ada sumur di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sebetulnya sumurnya jernih nih kawan-kawan ya. Bisa lah dipakai. Ini sudah
ya nggak terawat, nggak dipakai ya, mungkin karena sudah punya tandas di rumah. Oh, ini ada ini kawan-kawan, bangunan sepertinya nih. Ntar kita lihat dulu kawan-kawan ke dalam sini. Oh, assalamualaikum. Jadi ini sepertinya surau nih kawan-kawan. Oh, kondisinya seperti ini kawan-kawan untuk suraunya. Untuk plafonnya sudah pada bolong ya. Dan sepertinya nggak digunakan nih kawan-kawan. Ini kalau kita bisa lihat. Ya, saya nggak tahu juga ya. Mungkin karena yang tinggal di sini sedikit atau seperti apa. Ini untuk airnya. Oh, ini airnya memang jernih nih kawan-kawan. Ini bisa dilihat ya. Oh, ini sudah rumah terakhir. Ini tertutup rumahnya nih kawan-kawan. Oh, ini banyak pohon kelapa kalau di sini. Jadi macam ginilah ya. Seperti ini suasana perkampungan di sini. Nah, jadi ini merupakan surau atau musola, cuman tidak dipakai lagi, tidak digunakan. Ini banyak ini ya, daun atau tumbuhan serai. Baiklah kawan-kawan ya, jadi kita akan lanjut ke sana, ke komplek makam Daeng Celaknya. Kalau untuk perkampungan di sini saya lihat cuman beberapa rumah saja yang ada di sini. Jadi kita lanjut ke sana kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan ya, jadi kita sudah kembali ke depan. Jadi seperti itu suasana perkampungan yang ada di seputaran makam Daeng Celak kawan-kawan. Nah, jadi saat ini kita akan melihat suasana atau seperti apa makam dari Daeng Celak nih kawan-kawan. Jadi untuk makam Daeng Celak ini berada di kawasan Sungai Carang yang berada di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, tadi saat opening, saat pembukaan saya lupa menyebutkan lokasinya kawan-kawan ya, jadi saya mohon maaf, baru teringat. Nah, jadi makamnya seperti ini kawan-kawan, dan cukup megah, cukup terawat juga. Nah, ini untuk makamnya. Jadi kalau di sini saya lihat ada banyak makam, ada beberapa makam di seperti ini. Ini dibuat tinggi ya makamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi ini ada makam. Bentar, ini bisa sebentar ya. Saya perlihatkan dulu. Ini ada pelangnya. Nah, ini bisa dibaca sendirilah ya. Untuk silsilah atau ya bisa dibilang uraian singkat lah ya dari makam Daeng Celak.
dari kapan beliau ini diangkat dan kapan beliau mangkat. Jadi seperti ini kawan-kawan. Jadi ini kita akan coba masuk ke dalam sini. Assalamualaikum. Jadi ini ada Tengku Manda kawan-kawan. Jadi ini merupakan istri yang di Pertuan Muda Riau kedua, atau istri dari Daeng Celak kawan-kawan. Jadi makam beliau ini ada di atasnya. Jadi seperti ini. Ini ada tulisan atau keterangannya. Nah, ini cukup megah nih kawan-kawan ya. Jadi Daeng Celak ini merupakan adik dari Daeng Marewa kawan-kawan. Jadi yang memerintah dulunya itu Daeng Marewa atau kakaknya. Ini ada tulisannya. Seperti ini suasana makam di sini. Jadi sebelumnya kawan-kawan saya juga sempat bingung kenapa di Kesultanan Johor dipimpin oleh orang Bugis yang diberi gelar yang di Pertuan Muda Riau kawan-kawan. Jadi setelah saya baca buku-buku dan ya dapat dari internet juga, ternyata Kesultanan Johor Riau, di mana Kesultanan Johor Riau untuk sultannya tetap dari keturunan sultan kan kawan, untuk sultannya ya. Jadi waktu itu merupakan ini ya sultan terakhir, yaitu atau sultan yang tidak memiliki keturunan ya, Sultan Johor yang tidak memiliki keturunan, yaitu Sultan Mahmud Shah II ya. Sultan Johor yang tidak memiliki keturunan, Sultan Mahmud Shah II. Nah, ini tidak memiliki keturunan. Jadi saat Sultan mangkat, nah disitulah mulai goyah untuk pemerintahannya. Dimana waktu itu bendaharanya, bendahara Sultan yang diangkat menjadi Sultan. Jadi pada saat itulah pemerintahan Kesultanan Johor Riau mulai dibantu oleh Daeng Marewa kawan-kawan dan beserta 5 saudaranya ya. Jadi perlu digarisbawahi ya, untuk Kesultanan Johor tetap dipimpin oleh seorang sultan dan dibantu, nah ini dibantu oleh para Daeng dari orang Bugis. Jadi ibaratnya Daeng ini tangan kanan lah kawan-kawan ya, tangan kanan sultan ataupun wakil sultan juga, bisa dibilang seperti itu ya. Cuman kalau saya salah bisa dikoreksi di kolom komentar kawan-kawan. Baiklah, jadi seperti ini untuk makam Daeng Celak ya. Ternyata ada juga makam dari istri yang di Pertuan Muda Riau kedua atau Sultan Daeng Celak kawan-kawan. Ini saya baru pertama kali masuk ya. Hanya sebelumnya hanya dari depan-depan saja kawan-kawan, atau dari sekelilingnya. Dan kalau saya lihat, nah ini di belakang nih ada
makam juga kawan-kawan. Selain dari makam ini ya. Nah, ini ada makam juga di belakang. Coba kita lihat. Kalau di sini untuk ini ya, kebun karet banyak kawan-kawan. Jadi kemarin waktu kita explore atau ke Sultan Malaka terakhir, yaitu Sultan Mahmud Shah I, jadi itu banyak komentar, banyak yang bilang bahwa Sultan Mahmud Shah I ada di Kampar kawan-kawan, ada di Kampar Riau ya. Cuman saya nggak mau inilah, nggak mau berkomentar banyak, pun saya kurang paham juga. Jadi mungkin bagi kawan-kawan yang paham, yang tahu, bisa tinggalkan di kolom komentar kawan-kawan untuk seperti apa yang betulnya, karena memang banyak yang berjumpa seperti itu kan kawan. Nah, ini nggak tahu ini makam siapa. Assalamualaikum. Nah, ini banyak ini ya, makam juga, cuman kita nggak tahu ya. Mungkin untuk pemerintah setempat atau zuriatnya bila berziarah lagi ke sini, bisalah diberikan mungkin tulisan atau papan keterangan, jadi pengunjung ya seperti saya ini bisa tahu ini makam siapa kawan-kawan. Nah, ini ada makam juga di sini. Jadi kemarin pun ada yang bilang bahwa Sultan Mahmud Shah ada juga di Johor. Ya, mungkin yang dimaksud Sultan Mahmud Shah itu Sultan Mahmud Shah II kawan-kawan ya. Jadi kalau Sultan Mahmud Shah I yang merupakan Sultan Melaka terakhir, Sultan Melaka ke-8 ya, ada di Bintan, Desa Busung. Kalau dulu namanya Rokoh. Cuman ada juga yang bilang makam Sultan Mahmud Shah I ada di Kampar kawan-kawan. Dan saya juga ada lihat juga banyak video di YouTube seperti itu. Tapi yang di sana itu kawan, yang di Bintan, yang di Busung, nah itu merupakan zuriatnya langsung yang datang, yang menemukan, yang ibaratnya saya nggak tahu lah ya, kalau keturunan sepertinya mungkin ada mata batin atau ada semacam ya itulah ya, mitos-mitos seperti itu atau gaib yang menunjukkan bahwa Sultan Mahmud Shah I atau Sultan Melaka terakhir ada di Bintan kan kawan. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan ya suasana di seputaran makam Daeng Celak. Jadi nanti kita akan keliling juga ke makam Daeng Marewa kawan-kawan, dimana yang di Pertuan Muda pertama ya, atau ke-1, yang merupakan saudara dari Daeng Celak kawan-kawan. Jadi seperti inilah suasananya kawan-kawan ya. Baiklah kawan-kawan ya, jadi saya rasa cukup sekian video kita di sini. Apabila ada salah kata, salah ucap dalam pembuatan video, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.